Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, banyak rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Saya sedang menuju ke objek objek yang akan saya wawancarai, yaitu seorang pedagang sayur ya, yang menjadi pelanggan istri saya sudah demikian lama, yang bersangkutan berprofesi sebagai pedagang sayur, dan kelihatannya menjadi menarik bagi saya karena fisiknya demikian bugar. Dagangnya dibawa dengan gerobak roda 3 yang digoes seperti becak lah ya, yang jadikan suatu tempat pengangkutannya, dan ini sangat menarik untuk kita saksikan nantinya karena di usia yang senja dia masih bugar dan fisiknya kelihatannya betul-betul ya bertahan ya, masih bisa bertahan di usia kurang lebih ya di atas 65 barangkali ya, tidak jauh usia dengan saya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini terkait dengan goes yang dilakukan oleh pedagang sayur yang membuat fisiknya menjadi sehat selama puluhan tahun. Kenapa kita tidak memperhatikan olahraganya ya, olahraganya itu olahraga aerobik dengan cara goes. Nah, inilah yang akan kita cari tahu sesuatunya, yang mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai hal-hal yang beliau kerjakan sehari-hari. Saya telah sampai di daerah Jalan Sasak ini ya, Jalan Sasak 3, nomor 25, rupanya dia ngontrak ya, ada tempat-tempat kontrakan. Tadi jalannya seperti ini, nih tempat kontrakan. Nanti saya akan masuk ke dalam. Nih sepeda saya, udah ditaruh di dalam. Oke, nanti kita akan ke dalam ya, untuk menemui namanya Bang Muhammad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi saya hanya bersepeda saja dari Kelapa II ke Jalan Sasak karena hanya nyebrang jalan panjang ya, terus muter lagi. Nah, masuklah Jalan Sasak. Saya lumayan tadi agak kelewatan ya, nyari nomor Jalan Sasak 3, nomor 25. Tahu-tahunya ada tempat kecil ya, di sana ramai juga tempat ya kontrakan yang lumayan lah ya, tempatnya memadai juga dan nyaman ya, yang banyak dari sini ya, berbagai teman-teman yang punya profesi macam-macam lah. Teman-teman kembali lagi ya di sini, saya ucapkan selamat ya Pak kepada Pak Muhammad. Bu Muhammad, ini saya terus terang kagum ya kepada Pak Muhammad ini. Sengaja saya ingin ya menanya-nanya lah sesuatu lah berkenaan dengan profesinya ya, yang berjualan sayuran. Kebetulan ya pakai penggerak roda 3. Nah, sasisnya sasis beca dimodifikasi jadi kayak roti ya untuk tempat sayuran. Ini teman-teman ya, kebetulan ya, saya ingat betul ya kepada Pak Muhammad ini, dipanggilnya kalau ibu-ibu terus terang teman-teman ya, kakek. Karena udah tua, tapi tampaknya nggak tua-tua, gini-gini aja gitu loh. Dari anak saya masih kecil, masih TK, SD, sampai sekarang ya gini-gini aja nih. Nah, jadi saya akhirnya baru saya teringat-ingat ya, loh iya ya, saya mau tanya-tanya lah ke Pak Muhammad ini ya, gimana kira-kira kegiatan hariannya, kemudian ya siklus hidupnya demikian rupa.
Dan jangan salah juga, dengan berprofesi sebagai pedagang sayur, Dio ini bisa nyekolin anaknya teman-teman ya. Demikian tinggi apa ya, lumayan ya. Sampai bisa amat kuliah ya, bisa mengentas. Nah, inilah suatu anugerah Tuhan ya. Gimana andai kata kita memiliki keinginan untuk berusaha dengan jujur, dengan tekun, dan satu lagi dengan berolahraga sambil berprofesi. Inilah yang saya kaitkan dengan goes teman-teman ya. Betapa beliau itu tekun ya untuk berjualan sayur ya, dan selalu ya rutenya itu di goes teman-teman. Seperti juga pedagang roti, pedagang sayurnya di goes, dan tidak ingin mengganti dengan motor. Nah, inilah. Oke, Bang Ahmad, apa kabar? Baik. Baik-baik aja, Bang Ahmad. Baik-baik aja gini. Kembali ya, Bang Ahmad ya. Saya ingin mempertanyakan ya, Iya. Kira-kira dari berdagang sayur itu dari awal itu memang sudah menggunakan ini dorongan? Udah begini. Udah? Becak iya. Iya. Becak. Menggunakan becak? Udah becak begini. Itu kira-kira tahun berapa atau berapa puluh tahun lalu? Ini sekitar tahun 90-an dah. 90-an ya? Iya. Berarti udah 90-an, berarti 20 udah 20. Anak masih belum kuliah kok, sampai iya. kuliah. Udah ya? Sekarang yang batas kuliah. 25 tahun ada kali barangkali ya? Lebih ya? Lebih ya? Nah, 30-an. 30 tahun. Oke. Yang keras suaranya. 30-an. 30 tahun ya. Bang Ahmad ini ya, terus terang ya, mulai 90 menggunakan perangkat dorongan untuk yang sayur ini 30 tahunan. Jadi teman-teman ya, bayangkan ya, mungkin ada waktunya untuk istirahat atau pulang kampung ya, selalu goes. Ini yang membuat saya tuh tertarik gitu. Demikian rupa. Nah, kembali ya, Ahmad ya. Yeah. Itu dari 3 anak ya yang sekarang ada, sudah berapa yang menikah? 2. Yang satu masih kuliah. Dan satu masih yang terakhir, yang bungsu. Iya, belum lulus. Belum lulus ya, masih kuliah ya. Masih kuliah. Tapi yang pertama laki-laki. Pertama laki. Kuliah juga enggak? Ya, sekolah SMA. SMA ya. Oke. Terus nikah ya. Nikah. Yang kedua? SMK. SMK. Oh, kawin. Terus nikah juga ya. Nikah. Yang ini perempuan ya. Perempuan. Oke, yang ketiga? Ini yang ketiga. Yang ketiga yang kuliah ini ya. Kuliah ya. Nah, jurusan teman-teman ya, di mana kuliahnya? Di Pekalongan. Pekalongan ya. Jurusan Hafidz Al-Quran, dulunya lulus Hafidz Al-Quran, terus dapat beasiswa itu masuk ke kuliahan UIN ya. UIN. Jurusan apa, Pak? Jurusannya Al-Quran dulunya. Oke, teman-teman ya. Udah hafid Al-Quran sih. Oh, hafid Quran ya. Iya, teman-teman. 10 tahun, terus hafid. Ya. Iya. Terus dapat beasiswa itu ke UIN. Oke. Dapat bantuan dikit-dikit gitu. Oke, itu teman-teman ya. Dengan upaya dari istrinya dan Pak Ahmad sendiri ya, dan dorongan moralnya dia bisa mencari beasiswa ya, sehingga ada panggilan lah ya. Dari UIN di Purwokerto ya, Pekalongan. Purwokerto, UIN di Pekalongan, sehingga sekarang masih kuliah. Oke teman-teman ya. Jadi ada kesempatan ya, di mana dengan usaha tertentu ya kita bisa menyekolahkan anak sebisa-bisanya gitu. Dan yang paling penting adalah bisa mandiri ya. Mandiri ya. Nah, alhamdulillah yang 2 telah nikah. Cucunya berapa, Pak Ahmad? Cucunya yang asli cucu saya. Iya. 2. Alhamdulillah. Cucu 2, yang lain bawaan ya. Bawaan nggak dihitung dah. Oh, nggak hitung ya. Betul ya. Yang cucu ada 3. Cucu saya 3. Cucu 3 ya. Cucu 3. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. Dan sampai saat ini terus menerus menekuni berjualan dan berkah teman-teman ya. Berkah dan bisa membiayai anak istri sampai anak yang busunya juga bisa kuliah teman-teman. Itulah suatu suatu kesabaran ya, dengan ketekunan, semuanya jadi berkah teman-teman. Saya istri saya juga berlangganan dan ibu-ibu hampir di seluruh jalan ya, seluruh jalan dari musyola itu berlangganan ke Bang Ahmad. Karena sayurannya
kualitas yang bagus, harganya juga terjangkau, dan betul-betul ya dijaga rutinnya untuk menyediakan apa-apa yang diperlukan oleh ibu-ibu. Juga pesanannya. Iya. Besok banget, jangan lupa, istri saya mesen pulang kaling 1 kilo. Iya. Kemarin mesen pepaya, ya dan lain-lain lah, saya nggak tahu mesen apa aja tuh. Pulang kaling sekilo. Pulang kaling sekilo ya. Iya. Oke, yang bagus dan yang seger. Oke, Bang Mat, kembali lagi ya kepada saya sedikit agak menanyakan profesi Bang Mat ya. Nanti hal-hal yang lain. Bang Mat, kira-kira kendala berdagang selama ini tuh apa saja gitu loh? Dukanya atau ya tantangannya apa saja? Ya paling panas dingin, Panas dingin. sakit, Oh. masuk angin, Ya, yang keras. masuk angin, Masuk angin, panas dingin, panas dingin. ya makan obat sedikit, paracetamol, insya Allah sembuh. Oh. Udah. Jadi kendalanya itu sakit. Ya sakitnya ya belum tentu sebulan sekali, Oh, jarang-jarang. Jarang. Sakit pun jarang-jarang ya. jarang Kendalanya ya. kendalanya. Oh, sama. Ntar pulang kampung, Oh, kecapean. kecapean pulang dah kampung, Oh, pas sakit pulang. pulang, Pulang dulu. Oke, di sana istirahat dulu ya. istirahat. Sampai berapa hari itu? Ya setengah bulan, sebulan Waduh, hebat. di kampung. Kalau Jadi lebaran benar-benar ntar istirahat ya? sebulan, ya sebulan. Sebulan ya. Paling di kebon, untuk ke Oh, sawah, Di sana ada sawah, ada Bang Ahmad? kebon. Kebun ada ya, kebun ada, sawah ada. Tapi ya menghasilkan juga sawah. Ya, ya untuk daripada kitri tahun, kitri bulan dah, untuk penghasilannya untuk anak-anak makan pisang, Oke, oke, oke. nangka. Nangka. Kalau sawah padi, Oh, sawah padi ya. padi, Kalau di kebun nangka. nangka, Apalagi? pepaya, Pepaya. pisang, Oh. singkong. Oh, lengkap ya Singkong. rupanya ya. Iya, Betul-betul ya. Kita punya sedikit lahan tapi betul-betul ditanami Iya. dengan optimal gitu ya. Demikian rupa ya, Pak Ahmad ya. ini sih kebunnya ini. Oke, Pak Ahmad. Gitu. Nah, gini ya, Pak Ahmad ya. Kembali lagi kepada kendala tadi ya, Pak Ahmad ya. Selain sakit, Bang Ahmad ya. Ya, Mungkin kendala lain ya berkenaan dengan keadaan kita ya, kendala berdagang atau orang ngutangin atau apalah gitu ya, atau cari barang susah atau gimana, itu gimana ceritanya tuh? ya gimana kalau kita ngutangin belum rezeki saya belum bayar ya dibiarin diemin aja, Diamin aja. nggak usah marah-marah, ngapain kita marah, hidup Oh, sekali gitu ya. hidup sekali nggak boleh kita marah-marah, Oh, baik-baik aja, tapi tetap itu ya, jalan terus, tetap jalan terus ya. jalan. Dan pasti dilunasin ya. Iya, insya Allah ya Oh, oke, terkadang oke, oke. dilunasin. Oke, Bang Ahmad, kembali lagi ya kepada hal yang penting ya. Kalau misalnya berdagang itu ya, Iya. ada kendala nggak mengenai apa hal-hal yang berkenaan dengan barang ya, langganan kita di mana atau barangnya nggak ada apa gimana tuh ceritanya? Ya kalau pesan nggak ada, yang bagaimana bilang nggak ada, Oh, nggak ada aja. nggak ada. Insya Allah besok bersambung gitu. Oke, oke. Yang kira-kira paling ya bukan hal sakit ya, yang paling apa ya sulit dalam berdagang apa kira-kira Pak ininya dalam Nyari barang-barangnya itu cari barang-barang. susah. Oh, gitu. Apalagi sekarang ini musim daging. Daging kan orang pada pesan daging. Oh, daging ya, daging ikan. Kan daging ikan. Iya, iya. Udang yang gede-gede kalau nggak ada gimana? Kan Oh. malam nyarinya. Udang yang paling terbesar. Oke. Iya. Oke. Nah, inilah teman-teman ya. Ini ada cucunya yang saya mau perlihatkan. Cucunya lucu di kampung ya. Seperti ini teman-teman ya. Kebun singkong. Di tuh. kebun singkong nih teman-teman ya. Oke, nanti kita ngobrol dulu. Nanti kita ini kembali foto-fotonya. Nah, jadi pesanan tidak ada ya? Nggak ada itu, kita balas WA galangan. Oh, jadi kalau siklus untuk ke pasar itu tuh kira-kira jam berapa, Bang Ahmad? Bangun dari rumah Dari rumah? jam 12. 12 malam. Itu udah mulai ramai itu ya. Ya udahlah, Jadi harus ngambil Jam waktu setengah satu. sebelum itu ya, sebelum subuh ya, jauh ya. Oh, jauh. Jam Jauh ya? 12. Jam 12 ya. Jam 12, setengah 12. Jam 1 paling terlambat. Jam 1 paling lambat ya. Paling lambat ya. Oke, kita di sana udah punya langganan ya. Kalau ke langganan itu ini apa
nelfon dulu apa gimana? Enggak, udah langsung aja. Pesan siang-siang itu. Perjanjian aja. Perjanjian WA pagi. Oh, WA aja. WA jam habis belum subuh. Kalau bulan puasa ini jam 3 lah, sambil sahur WA dia. Oh, oke. WA sahur ya. Sahur dia makan sahur jam 3 WA saya. Oh, oke. Oke, Bang Mat, kembali lagi ya kepada apa istilahnya tuh siklus tadi ya. Nah, artinya tuh kita itu tidur itu siang dong berarti ya? Siang. Pulang jadi dagang. Kan nggak tidur tuh ya? Yeah. Jam 12 udah bangun, langsung berangkat bahkan ya. Sampai sana dagang sampai jam berapa habisnya? Jam 11. Jam 11. Setengah 12 ya paling terlambat. Setengah 12 sampai. Pasti habis ya? Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Nah inilah teman-teman ya. Kita karena udah demikian lama, banyak pelanggan, dan pasti dagangnya tuh habis. Dan kebanyakan juga pesanan-pesanan ya. Iya, langganan. Nah inilah teman-teman ya. Betapa kita memiliki suatu profesi itu, kalau ditekuni itu akan menghasilkan suatu ini untuk penghidupan lah pokoknya. Demikian rupa. Bang Mat, kembali lagi nih. Saya nggak nyangka terus terang aja ya. Kan usia dulu kan Bang Mat masih kuat wes ini. Iya. Sekarang masih kuat juga bagaimana? Agak kendor. Mengurangi sedikit. Mengurangi sedikit ya. Tenaga ya. Tenaga ya. Iya. Dulu 30 tahun, dulu usia mungkin masih sekitar 40-an, 50. 40-an ya. 40-an, 40 ya. Sekarang kan udah ada 60. Di atas 60 ya. Lewat. 60, mungkin 65 kali ya. Kurang lebih. Nah, teman-teman 65 nih. Lihat, tampang bugar. Badan sehat. Kurang lebih. Iya. Dan muka juga ya sedikit-sedikit keriput, tapi kita tetap bugar teman-teman ya. Jadi kuncinya itu adalah kita terus-menerus dagang. Goes, makan. Nah, lagi. Makannya yang bergizi. Yang bergizi ya. Minimal telur. Oke. Nah, kalau secara umum ya, itu menunya apa aja kira-kira Pak? Menunya tempe tahu. Tempe tahu ya. Telur. Daging rendang. Itu seminggu sekali. Oke lah. Pokoknya yang penting bergizi ya. Bergizi ya. Minimal harian ya buat telur. Tempe minimal tahu. Telur. Harian ya. Sama teh manis. Oh, gula. Tidak bisa betul ketinggalan ya. Teh manis. Teman-teman, jangan lupa ya. Memang goes itu perlu namanya glukosa teh manis. Ya. Teh manis ya. Kalau goes teh manis. Betul, teh manis. Kencang. Dengkulnya. Jadi langsung glukosa itu ditransfer menjadi kalori ya di otot itu demikian rupa ya glukosa ya. Dan coba jadi tenaga. Itu teman-teman ya. Memang harus tidak boleh ketinggalan dari jangan makan gula. Air enggak. Saya enggak ada turunan gula. Bukan. Memang harus makan gula ya, minum gula ya. Minum harus ini. Minum gula. Dengkulnya enggak linu. Jadi kalau goes itu nggak usah khawatir kita kena gula enggak. Jangan. Enggak. Jadi tetap minum kan gula. Kita keluar keringat. Tenaga ya. Tenaga. Minum lagi, keluar lagi. Nah. Jadi gulanya enggak ada. Enggak percaya. Nah, gitu teman-teman. Jadi gula itu akan siklus ya. Karena ini kena putaran ya. Tenaga kita dalam keluar keringat. Nah, itu teman-teman. Gulanya hilang. Tetap ya. Kita perlu glukosa, minum-minuman ringan yang bergula ya. Macam-macam lah kita bisa pilih. Kalau Bang Ahmad ini kecuali teh manis. Botolan dilarang. Dulu mbak saya bilang jangan suka makan teh minuman botol-botolan. Oh, betul teman-teman. Kena liver kebanyakan. Kena liver. Oh. Botol-botolan itu. Oke. Sebangsa keratideng itu jangan. Oh, teman-teman. Ya betul ini. Terus minuman botolan itu ada ini ya. Mengandung paramolin. Iya betul. Jangan. Itu perangsang energi itu. sehingga kita katanya tenaga kencang ya. Tenaga kencang ya. Alamat teh manis. Betul, saya. Oke. Mbak saya macul mulai pagi. Iya. Habis subuh makan. Iya. Habis makan macul sampai jam 12. Iya. Teh manis. Jadi seharian ya? Seharian teh manis. Nambah lagi nggak? Teh manis terus. Oke, tadi teh manis pagi-pagi. Ya. Terusnya nyambung lagi teh manis. Teh manis lagi. Nah, ini dia kuncinya.
kita akan mendapatkan energi spontan karena mendapatkan glukosa. Dan jangan ada ini botol perangsangnya, hindari. Botolan bangsa. Lebih ngejos ya? Artas jos itu yuk. Bukan extra jos, jangan ya? Jangan. Oke. Ini yang kena. Oleh ginjal ya. Kalau teh manis, mantap. Insya Allah, teh manis itu kalahnya ntar ke gue sama keringat. Keluar. Oh, keluar bilang keringat ya? Mbak saya itu petani asli. Oke. Makan itu jangan botol-botolan. Nah, pada saat itu tetap ya, kita pas mau dagang itu kan udah ini, Bang Ahmad ya, udah pagi ya, itu sarapan dulu? Teh manis. Enggak, sarapannya di mana? Nasi enggak? Oh, enggak, teh manis sama... Pagi-pagi pas dagang? Iya, teh manis. Teh manis? 2 gelas minimal di pasar. Oh, 2 gelas ya? Di mana di pasar 2 gelas teh manis. Oke, nah kemudian makan siangnya jam berapa? Ya terkadang belum tentu ntar sore jam 3 atau jam Jadi 4. Bang Ahmad makan 2 kali? Sekali. Hah? Sekali? Sekali. Mungkin makan yang lain? Makan lain-lain ya macam-macam, buah-buahan dan bengek. Oh. Kalau bangun tidur ini ya mandi. Mandi, bangun tidur. Habis mandi. Sholat. Nah ntar habis. Berarti Bang Ahmad hebat ya? Makan. Beduk-beduk doang, jam 2 ada minimal makan. Oh, jadi makannya hanya sekali? Sekali? Sore. Nah ini waktu puasa aja saya makan sekali doang. Jam 2 malam. Maghrib makan teh manis doang. Sama kue, singkong, ubi, apa-apa gitu. Oke. Nggak makan nasi, malas. Oh, oke. Teh manis. Oke. Teman-teman, ini ada suatu anomali ya. Mungkin karena kebiasaan yang sejak lama. Tapi Bang Ahmad ini ya bertahan ya dengan siklus hidupnya demikian rupa. Dan waktu makannya juga demikian rupa. Dan kabarnya hanya makan sekali ya? Sekali. Aduh, ya kalau terkadang kepingin ya 2 kali. Tapi ini puasa, semenjak puasa makan sore itu nggak makan nasi. Kalau bukan bulan puasa 2 kali? Ya minimal 2 kali dah. Nah, untuk bulan puasa ini hanya sekali ya, hanya dengan teh manis saja. Tapi kalau untuk bukan bulan puasa itu makan 2 kali ya? 2 kali lah. Oke, nah gitu teman-teman ya. Betapa kita tetap sehat gitu loh. Jadi karena apa? Teh manis nggak ketinggalan. Teh manis jangan ketinggalan karena kita beraktivitas ya. Fisik itu betul-betul menggunakan power gitu loh. Nah, ini kata kita olahraga ya, jenisnya ini jenis aerobik murni gitu loh. Olahraga aerobik murni dengan goes dan dorong ya. Dorong. Nah, 2. Goes ya. Kemudian kalau nggak kuat ya didorong. Penyakit itu keturunan. Penyakit itu keturunan sebenarnya. Oke, ada kabar lagi, betul. Penyakit itu ada namanya gen-gennya ya, kromosom yang memang menurun ya, Tapi kalau kita giat fisik ya, olahraga mendingan tuh. Jadi bisa diperbaiki dengan kondisi seperti itu. Oke, teman-teman ya, balik lagi ya ke pertanyaan yang penting ya untuk saya ungkap ya, hal yang penting ya. Gini Bang Ahmad ya, mengenai kesulitan tertentu ya dalam keuangan barangkali ya. Ada nggak di desa barangkali ya untuk orang-orang yang itu mendapat ini jatah dari Pemda atau apa desa yang bantuan pemerintah atau apa, ada nggak? Sama sekali nggak ada. Saya nggak minta. Bantuan pemerintah sesuatu gitu nggak ada ya? Mungkin dari RT yang terpilih ada nggak? Di sana? Di Pekalongan nggak ada? Di Pekalongan ya? Kalau pinjam-pinjam ya malah langganan di sini. Oh. Modal terkadang. Nggak ada bantuan. Nggak ada sama sekali ya? Sama sekali saya. Kalau tetangga-tetangga barangkali yang lain? Nggak ada. Nggak juga ya? Soalnya masing-masing. Oh, kalau gitu. Jakarta itu saya pinjam modal di Jakarta. Sama langganan orang migas. Oh. Orang migas itu banyak yang nolong. Oh, teman-teman. Justru karena budi baik dari rekan-rekan pelanggan Bang Ahmad ini, jadi malah dikasih modal ya tentunya ya. Pinjam bukan kasih. Iya, dikasih dipinjemin sebagai modal ya. Iya. Nah itulah teman-teman ya. Jadi saya terus terang aja ya. Barangkali ini juga salah satu curhat ya dari sebagian
wakil-wakil orang-orang desa ya yang berusaha itu juga sebaiknya urusan pemerintah juga tidak semua ya tidak semua mendapatkan, dan kebetulan Bang Ahmad ini ya betul-betul mandiri ya, wirausaha sendiri, dagang sendiri, dan menginginkan semua rumah tangga sendiri, teman-teman. Nah ini teman-teman ya, suatu keadaan yang demikian saya kira ya bagian dari penghidupan masyarakat kita ya, berbagai profesi. Dan saya terus terang merasa kagum ya kepada Bang Ahmad karena demikian panjang ya profesinya ditekuni ya, dan usaha dagang terus menerus, dan mendapatkan berkah, teman-teman, berkah daripada anak-anaknya pada mengentas ya, dan yang terakhir juga udah kuliah demikian rupa. Itu suatu berkah, teman-teman. Kembali lagi Bang Ahmad ya, apa kira-kira Bang Ahmad ya yang dipesankan kepada generasi muda barangkali ya, atau teman-teman yang menekuni berdagang sayuran ini ya. Pertama ke generasi muda dulu, teman-teman ya, anak-anak kita semua, apa pesannya, walaupun dari berbagai profesi kita, berbagai level penghidupan, kita juga tentunya memiliki suatu nasihat-nasihat yang bisa kita sampaikan ke anak-anak kita. Kita pesan jangan jadi tukang sayur. Oh. Kalau bisa punya kemajuan, oh iya, minimal usaha, iya, lain atau kerja kantor. Oke. Terus yang lainnya, Bang Ahmad? Jangan dah, capek. Capek ya? Tukang sayur itu capek, bangun malam. Oh, bangun malam ya? Iya, jadi kita pesan-pesan anak cucu, anak udah kerja kantor lah minimal. Kerja kantor? Orang kantor-kantoran. Oke. Abal-abal yang penting kantor, jadi punya gaji. Oke. Minimal. Jangan sampai ikut engkongnya. Oh, karena capek? Capek ya, bangun malam. Oke. Nah itu nyari barangnya aja susah. Oke. Kalau sayur mayur emang gampang belanja. Asal-asal belanjaan ya nggak laku dijual. Nah itu teman-teman ya. Itu harus kita milih barang-barang. Betul itulah. Semua sayuran milih. Iya. Daging ya bukan asal daging. Kalau belanja asal daging berapa kintal aja mah banyak. Milih juga. Namanya daging pilihan. Itu teman-teman ya. Jadi suatu keahlian ya dari nggak bisa kalau tukang sayur diganti anak atau cucu, nggak bisa. Oke. Itu karena keahlian ya, panggilan jiwa. Emang Tuhan udah menitipkan suatu barang-barang terdeliver ke ibu-ibu itu lewat Bang Ahmad. Nggak bisa, ini ganti, saya diganti, nggak ada orang belanja terkadang, langganan, nggak cocok, nggak pas barangnya aja udah lewat. Nah, yang membuat anak-anak Bang Ahmad bisa mengentas demikian rupa, ya termasuk soleh dan solehah itu biasanya Bang Ahmad nasihatkan apa tuh selain yang tadi? Ya orang yang baik, ya jangan suka bohong. Oh, saya pesan anak-anak sampai sekarang jangan bohong sama orang. Kamu ntar insya Allah dibalas kalau bohong. Oke. 2 kalinya sembahyang jangan tinggal. Oh, jangan bohong. Wahablu minallah. Wahablu minanas. Iya. Wahablu minallah, kita berhubungan dengan Allah. Dengan Allah, betul. Wahablu minanas, berhubungan dengan manusia yang baik-baik. Nah, insya Allah hidup kamu sampai kapan enak. Itu bagus. Nggak ada lagi saya. Jangan tinggal sholat. Hablu minallah dengan sembahyang tadi ya. Hablu minanas dengan jangan bohong dan baik-baik. Lagu baik-baik. Oke, teman-teman. Pesan itu. Itu sebetulnya isi daripada ajaran Nabi. Susah itu orang-orang yang ngajarin anak begitu jarang. 1001 jarang. Nah itu teman-teman, kita nggak usah terlalu pelik-pelik. Biar sekolah tinggi, kalau wahablu minallah nggak bersambung dan wahablu minanas nggak bersambung, sekolah tinggi batal. Nggak bakalan sukses jadi pegawai. Ya itu. Kalau kita wahablu minanasnya sama ayah ibu baik, sama tetangga baik, insya Allah nyari kerjaan gampang. Terutama dengan orang tua. Nah itu teman-teman, orang tua jadi redo dan
karomahnya ya. Insya Allah dapat Anaknya karomah. jadi berkah ya. Berkah, nyari kerjaan gampang. Oh, itu Nggak teman-teman. bakalan susah. Nah itu teman-teman ya, hal yang sederhana yang sangat mendasar sekali yang barangkali orang-orang itu terlalu banyak ya muatannya ya. Padahal ini hal sederhana justru yang harus dipegang ya. Harus itu. Iya. Itu diwajibkan pegang begitu. Nah, oke. Bukan sunnah, bukan wajib. Itu. Wajib ya. Kita mesen anak-anak begitu. Oke. Sampai kita hayatnya nggak ada, pesen cucu juga begitu. Jangan kamu suka bohong sama orang. Nah, Satu jalan. Kalau bohong kamu, hidup kamu terdampar ntar di mana kamu hidupnya. oke. Teman-teman, ini luar biasa ya, saya juga nggak nyangka ya. Rupanya ada hal yang mendasar ya yang disampaikan ke anak cucu ya dari Pak Ahmad ini sehingga kok mengentas ya, bagus berkah gitu ya. Semuanya gitu loh. Sehingga kitanya juga senang hidup ya, senang aja ya. Senang. Dengan apa adanya, dengan kita jadi bahagia ya Pak Ahmad ya. Insya Allah bahagia. Nah, itu. Teman-teman terus Allah terang. mengizinkan bahagia. Teman-teman terus terang ya. Kita kadang-kadang terlalu Lupa orang tua sekarang kadang lupa karena anaknya sarjana kuliah, lupa pesan-pesan yang inti-inti itu jarang. Nah, Jadi terkadang narkoba. nah teman-teman. Bahaya kan. Ya itulah teman-teman ya. Terus terang aja ya. Kita mendapatkan suatu nasihat dari Bang Ahmad ini, ya nasihat yang mendasar pada anak-anaknya sebenarnya ya. Ini nasihat yang paling harus dijaga gitu ya. Kita harus sama orang tua harus tekun, Iya. sopan santun, Wah, ini satu jalan. Biarpun orang tua seperti kere itu istilahnya ya, Iya. orang sampahan, Iya. jangan berani. Ya, inilah teman-teman ya. Suatu nasihat. Jadi insya yang Allah bagus ya. nyari kerjaan ya gampang, karena kita bersumpah sujud sama orang tua. Bukan kita disembah seperti Allah, bukan. Bukan ya. Kita Hormat ya. sopan santun, hormat Sopan santun kepada orang tua. kepada orang tua. Insya Allah kerjaan gampang. Nah ini teman-teman ya. Ngikutin di belakang. Apakah saya nggak tahu juga ya. Apakah secara umum ya? Boleh dites orang-orang mana yang Betul. sama orang tua itu durhaka, nggak bakalan. Iya hidup, betul, nggak betul Mang. Betul sekali. Tapi kalau orang tua kita nggak durhaka, sopan santun, insya Allah hidupnya nggak bakalan susah nyari kerjaan. Amin, amin. Asli. Luar biasa nih. Nggak berdagang, nggak Iya, betul. kantor. Kalau sama orang tua berani anak, udahlah. Lewat batas sudah. Udah. Jadi Lewat. bisa dibilang Hidup. durhaka. Durhaka, anak durhaka. Iya. Jadi orang Keterlaluan ya. keterlaluan. Oke. Karena kita, Allah itu kan menciptakan. Iya. Tapi yang menciptakan terutama kan orang tua. Betul, melewat orang tua. Hanya Allah itu menentukan. Kalau di kantor mengetuk stempel, kamu jadi apa itu Oke. Allah. Tapi yang menentukan itu Iya. orang tua kita. Betul. Yang menyalurkan kamu sekolah Iya. yang benar sekolahnya. Oke. Bukan karena Allah itu hanya menentukan. Iya. Oke. Allah. Teman-teman, kembali lagi ya. Tadi udah cukup panjang ya. Nasihat yang sangat mendasar sekali yang saya kira itu bagus sekali ya, yang jarang yang diingatkan sampai demikian kuat ya kesannya ke anak ya mengenai hal-hal yang penting ya, dan hubungannya dengan Tuhan, dengan sembahyang yang tekun ya, dan hubungan dengan manusia berbuat baik ya, dan jangan berbohong, jangan lupa ya, Ahmad ya. Bohong jangan. Ya. Dan akhirnya dan yang ketiga lagi hormat kepada orang tua ya. Orang tua, harus. Nah ini akan membuahkan suatu berkah, wajib ya. Itu hal yang wajib, yang berkah. Saya terus terang teman-teman ya, ini nggak nyangka ya. Ini saya tadinya hanya ingin menginikan suatu keadaan goes ya. Kok saya dapat nilai lebih dari Bang Ahmad yang tentunya ini dapatkan anugerah Tuhan ya. Suatu ilmu yang disampaikan kepada anaknya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Bang Ahmad ya mengenai harapan ya. Harapan kepada teman-teman lah ya, teman-teman yang mempunyai anak ya atau yang lain gitu ya,
bagaimana gitu ya supaya anaknya tidak kayak Bang Ahmad gitu loh. Ya, kayak tadi aja itu. Yang Atau menginginkan supaya sejak awal itu jangan sampai menyimpang gitu loh. oh iya harus, orang Iya. tua harus selalu di belakangnya. Terus di belakangnya Iya, kita sekolah juga orang tua ngawasin. ngawasin. Oh, oke. Itu diwajibkan, Diwajibkan. bukan sunnah, itu bukan wajib. Diwajibkan ya. Ngawasin Iya. anaknya. Mas, anak sekolah itu kan belum tentu sekolah kita tujuan pegawai. Oh iya. Pegawai enggaknya itu kan Allah yang menentukan. Betul. Kita hanya pendidikan, pembimbingan. Iya. Cara agama namanya masuk agama yang Iya. benar. Iya. Jadi istilahnya kita itu punya anak jangan lepas. Oke. Jangan dilepas ya. Mulai pendidikan SD, TK Iya. itu kita harus belakang. Oh. Jangan lepas ngawasin. landas. Oh. Kalau udah lepas landas, anak terkadang lewat narkoba. Oh, aduh. Bahaya sekarang kan. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan ya. Jangan Terus- sampai. Terutama kita kalau bisa jaluran bagian agama. Jadi anak insya Allah ntar Alhamdulillah. bagus. Amin. Kebanyakan amin. bagus dari agama. Dari agama. Ya itu teman-teman Iya, ya. Islam. Walaupun saya pun akan tunduk kepada Anak saya mondok semua. Orang betul, tar setahun 2 betul. tahun. Kepada 3 tahun. nasihat-nasihat seperti ini, saya juga tunduk. Karena ini Ini- nilai-nilai kebenaran. Paling lama ini yang paling bontot 10 tahun di pondok. Ya, oke. Hafid Pasti Al-Quran. terasa ya. Berasa saya Pesantren ini ya. 10 tahun. Wah, alhamdulillah. Insya Allah Rane Tuhan mengizinkan lulus Oke. hafid Al-Quran 1. Lainnya ya pinter. Iya. Sorot, Iya. kitab-kitab udah ngerti yang itu. Oke, Bang Ahmad, ini terakhir balik lagi ke hal yang goes, Bang Ahmad ya. Iya. Nah, goes ini kita kan, Bang Ahmad kan itunya tuh tetap gitu ya. Iya, terus. Tetap ya. Itu kalau misalnya udah berat itu Berhenti, dorong. didorong ya. Itu Tanjakan, sampai goes berdiri nggak? Nggak ya. sih. Enggak. Nggak. Pokoknya kalau udah Santai berat, aja begini. udah berat ya, Turun. turun, Dorong. dorong lagi. Nah, nanti Kalau ada duit nyuruh tukang sindang nyurung, suruh dorong. Itu tanjakan situ 10.000 itu. oh gitu ya, Sasak yang situ yang dorong ya. panggil 10.000. Oke. Saya nggak sayang sama duit. Nah, misalnya ini kita udah lama nggak dagang, ini pegel nggak Bang Ahmad? Ya pegel. Pegel ya. Iya. Nah, supaya ini pegelnya tidak ini Bang Ahmad ya, tidak cepat sembuh, kira-kira Nggak apa-apa. kira-kira diapain kakinya tuh? Ya, Diapain kakinya? ya minum pegelinu. Pegelinu. Iya itu di tukang jamu kan ada. Selalu itu Iya, itu. belum tentu. Pokoknya kalau pegel aja ya. pegel sebulan sekali belum tentu. Sebulan dah Oke. sekali. Pegelinu campur telur. Campur telur ya. iya, Campur kuningnya. telur. Kuningnya. Oke. Kan ada pegelinu 15.000 campur telur. Oke. Sip lah. Oke, ini demikian panjang teman-teman ya. Ini saya akhiri saja pertemuan yang hangat dan mengasihkan dengan Pak Ahmad berprofesi pedagang sayur. Kebetulan juga terkait dengan goes, karena ini goes dia terkait dengan hobi saya sinkronkan gitu ya. Di samping juga tadi ada tambahan berbagai nasihat yang sangat bagus untuk kita semua ya, orang tua ya, dan bagaimana berkomunikasi dengan anak dan menyelamatkan anak itu supaya menjadi anak soleh dan soleha. Dan yang paling penting, kita itu dengan menekuni kegiatan yang rutin dari fisik, kita akan sehat ya. Sehat insya Allah ya. Dan makan jamu juga, minum jamu, Jamu, juga. jangan lupa. Dan goes, minum air teh manis. Air teh manis. Oke. Air putih, air teh manis. Air teh manis. Oke teman-teman, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Ahmad ya. Mudah-mudahan tetap sehat seperti Amin, amin. begini Amin. dan memiliki anak yang soleh dan soleha semuanya. Amin. Seperti juga nanti harapan saya kepada anak-anak pegoes teman-teman kita semua. Amin.